Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengantar fluktuasi ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar fluktuasi ekonomi yang merupakan salah satu pembahasan yang penting dalam makroekonomi. Dalam kehidupan nyata, kondisi perekonomian suatu negara tidak selalu stabil. Kadang perekonomian mengalami pertumbuhan yang cepat, tetapi pada waktu lain bisa mengalami penurunan bahkan krisis. Perubahan naik dan turun inilah yang disebut dengan fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator utama, seperti perubahan produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran konsumsi masyarakat, serta investasi perusahaan. Ketika kegiatan ekonomi meningkat, produksi barang dan jasa akan bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesempatan kerja menjadi lebih banyak. Namun sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi menurun, produksi akan berkurang dan tingkat pengangguran bisa meningkat. Fluktuasi ekonomi biasanya menjadi dalam pola tertentu yang disebut dengan siklus bisnis. Siklus bisnis adalah perubahan aktivitas ekonomi yang berlangsung secara berulang dari waktu ke waktu. Dalam siklus bisnis terdapat beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah ekspansi, yaitu kondisi ketika kegiatan ekonomi meningkat. Pada tahapan ini, produksi bertambah, perusahaan memperluas usaha, dan kesempatan kerja meningkat. Tahapan berikutnya adalah puncak atau peak, yaitu kondisi ketika perekonomian mencapai tingkat tertinggi. Setelah mencapai titik ini, pertumbuhan ekonomi biasanya mulai melambat. Selanjutnya, perekonomian dapat memasuki tahapan resesi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan penurunan produksi, investasi, serta peningkatan pengangguran. Tahapan terakhir adalah titik terendah atau trough, yaitu kondisi ketika perekonomian berada pada tingkat paling rendah sebelum akhirnya mulai pulih kembali. Setelah itu, perekonomian biasa kembali mengalami ekspansi sehingga siklus bisnis terus berulang dari waktu ke waktu. Ada beberapa fakta penting mengalami siklus bisnis. Dalam jangka panjang, PDB real suatu negara biasanya terus meningkat karena adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka pendek, pertumbuhan tersebut tidak selalu stabil dan sering mengalami fluktuasi. Selain itu, investasi biasanya lebih berfluktuasi dibanding konsumsi. Karena keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh harapan perusahaan terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Ketika perusahaan merasa kondisi ekonomi akan membaik, mereka cenderung meningkatkan investasi dengan membeli mesin baru atau memperluas pabrik. Namun, jika kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk, perusahaan biasanya menunda investasi. Selain itu, ketika terjadi resesi, tingkat pengangguran biasanya meningkat karena perusahaan mengurangi produksi dan jumlah tenaga kerja. Dalam makroekonomi, peran ekonom biasanya membedakan analisis ekonomi berdasarkan horizon waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan ini penting karena mekanisme penyesuaian dalam perekonomian tidak selalu sama dalam kedua periode tersebut. Dalam jangka panjang, harga dan upah dianggap dapat menyesuaikan secara fleksibel terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pada periode ini, tingkat produksi suatu negara terutama ditentukan oleh faktor fundamental seperti jumlah tenaga kerja, jumlah modal, dan tingkat teknologi.
Modal dapat berupa mesin, peralatan, bangunan, dan sebagian fasilitas produksi lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi juga sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan teknologi yang lebih maju. Perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang sama. Oleh karena itu, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peningkatan faktor produksi dan kemajuan teknologi. Perbedaan dengan jangka panjang dan jangka pendek, banyak harga yang bersifat kaku atau tidak langsung menyesuaikan perubahan ekonomi. Misalnya, harga barang di toko atau upah pekerja biasanya tidak berubah setiap ada karena adanya kontrak kerja atau kebijakan perusahaan. Akibat perubahan permintaan dalam perekonomian dapat mengaruhi jumlah produksi dan kesempatan kerja. Jika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, perusahaan akan meningkat produksi dan mungkin menambah tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan menurun, perusahaan akan mengurangi produksi dan jumlah tenaga kerja. Inilah yang menyebabkan fluktuasi ekonomi lebih sering terjadi dalam jangka pendek. Salah satu konsep penting dalam analisis makroekonomi adalah permintaan agregat. Permintaan agregat adalah jumlah total permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat terdiri dari 4 komponen utama. Komponen pertama adalah konsumsi, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Komponen kedua adalah investasi, yaitu pengeluaran perusahaan untuk membeli mesin, peralatan, dan pembangunan fasilitas produksi. Komponen ketiga adalah pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran negara untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Komponen terakhir adalah ekspor bersih, yaitu selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Perubahan pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan agregat dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat produksi serta nasional. Untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi, pemerintah dan bank sentral dapat melakukan kebijakan stabilisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil dan tidak mengalami penurunan yang lebih besar. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Misalnya, ketika ekonomi sedang mengalami penurunan, bank sentral dapat menurunkan suku bunga agar masyarakat dan perusahaan lebih mendorong untuk melakukan konsumsi dan investasi. Selain itu, ada juga kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan dalam perekonomian. Sebagai kesimpulan, perekonomian suatu negara tidak selalu berada dalam kondisi stabil, tetapi sering mengalami fluktuasi ekonomi yang disebut dengan siklus bisnis. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi produksi, pendapatan masyarakat, dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, dalam makroekonomi penting untuk memahami perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek, serta bagaimana permintaan agregat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menilai bagaimana pemerintah dan bank sentral menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.